Orang lebih percaya ada kehidupan lain di planet Mars dibanding kepada partai politik kan. Sama aja. Dan celakanya para pemain itu yang menentukan aturan main. Persis. Itu yang jadi problem gitu. Dia mengatur-ngatur wasit pada akhirnya kan. Betul. Oke, Sobat Iswe, hari ini saya bersama Herdiansah Hamzah atau biasa dipanggil Castro, salah satu dosen Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. Apa kabar Bang Castro? Alhamdulillah, baik. Ini lama sebetulnya saya kenal Bang Castro, cuman jarang ngobrol, jarang ketemu. Jarang ngopi bareng. Saya nggak tahu kalau beliau ternyata latar belakangnya aktivis juga ya. Ternyata. Saya kira ya dosen ANSI lah, tapi saya kira punya latar belakang yang unik. Makanya coba kita undang ngobrol karena beliau juga saya lihat aktif ya di beberapa, paling nggak WhatsApp itu hampir mungkin sebulan ada berapa kali gitu kirim WhatsApp, dan saya lihat memang lembaga-lembaganya banyak gitu yang kaitannya dengan hukum, kaitannya dengan bahkan advokasi kemarin terkait dengan peristiwa yang di IKN gitu ya. Penangkapan kemarin ya, kalau kasus tanah itu juga saya lihat Bang Herdiansah Hamzah ikut dalam nama organisasinya, KIKA ya, KIKA ada. KIKA ya, gitu. Nah, oke, tapi sebelum kita ngobrol lebih jauh, kita mau ngomongin politik nih ya. Tapi sebelum ngomongin jauh, saya mau tanya dulu, ini kenapa namanya kok Castro? Nah, ini latar belakangnya gimana kok bisa Castro itu? Ya, Castro itu kan sebenarnya nama pemberian kawan-kawan ya. Jadi kawan-kawan siapa ini? Kawan-kawan ya. Waktu di kampus atau di kampus? Di kampus. Dulu di kampus mana? Di Unhas. Okay. Ya. Jadi bau-bau reformasi masih kental. Masih ada kebutuhan untuk menjaga atau menyembunyikan identitas gitu. Oh iya benar. Ya kita masing-masing nyari nama dan ditawarin. Nah ini aja oke. Kita sih nggak ada masalah, yang jelas ada upaya untuk menjaga, lebih safety lah ya, menjaga identitas asli, ya diberikanlah nama-nama bawah istilahnya kalau dulu ya. Ya kebetulan dikasih nama Castro, udah Castro aja, itu terus melekat sampai sekarang. Sampai sekarang melekat gitu. Karena bahkan terakhir saya dengar Pak Israel aja bilang Bung Castro gitu ya. Pak Gubernur Kaltim itu sempat ngomong Bung Castro, artinya nama Castro ini mungkin lebih terkenal dari nama aslinya ini. Bisa jadi nih. Sepertinya lebih banyak orang tahu Castro dibanding nama asli malah. Iya, karena kalau di AJI kan Bang Castro juga ikut. Iya. Jadi tim etik ya waktu itu. Ya orang ngomongnya Castro. Mungkin saya tanya nama aslinya nggak tahu malah. Beberapa kali kejadian di kampus malah mengkonfirmasi kalau model-model nama bawah itu cukup efektif ya. Beberapa kejadian di Makassar misalnya, intelijen masuk, polisi masuk nanya, yang nggak dapat kalau nama aslinya gitu ya. Bahkan kalau nggak salah ya, mungkin Bang Castro kan hukum nih. Kalau kita dituntut namanya salah nggak ini ya? Iya. Alias biasanya. Alias biasanya ya? pakai nama alias. Tapi kalau misalnya dia salah, berarti salah ininya ya? Persis ya. Oke, Bung Castro, ini kan kita sudah sebetulnya agak terlambat kita ngomongin politik, tapi nggak ada masalah ya. Karena saya pikir kita ini kan mungkin Bang Castro juga mengamati soal pemilu kemarin, Pilpres 2002, Pilpres dan Pileg ya 2024, dan kemudian kita juga mau menghadapi Pilkada serentak November ya kalau nggak salah ya, November gitu. Nah, dari Pilpres dulu, dari Pilpres dan Pileg kemarin, ini kan juga akademisi dan salah satunya Bang Castro sempat juga membuat rilis terkait dengan, kalau nggak salah KKN ya, terkait dengan intervensi pemerintah dan macam-macam itu ya. Persis. Nah, mungkin bisa dijelaskan ya catatan Bang Castro sendiri terkait dengan penyelenggaraan pemilu tahun 2024 ini. Iya. Pertama begini, ada semacam jadi reaksi teman-teman akademisi sebenarnya adalah ya ada yang menyebutnya sebagai panggilan moral gitu ya. Tapi saya lebih senang menyebutnya bahwa itu semacam mengaktifkan posisi intelektual publik bagi para teman-teman akademisi. Kalau kita pinjam istilahnya Soekarno kan dalam satu kesempatan yang dikisahkan oleh Cindy Adams, yang kemudian dimuat di dalam bukunya Soekarno itu, Penyambung Lidah Rakyat itu, Soekarno kan pernah bilang tuh,
ya jangan jadikan kepalamu seperti perpustakaan. Jadikan pengetahuanmu untuk diabdikan kepada kemanusiaan. Nah, atas dasar itulah kemudian posisi intelektual publik itu menjadikan semacam prinsip bagi kawan-kawan untuk bergerak dan memberikan respon terhadap hal-hal yang kita anggap wah ini sudah di luar batas gitu ya. Kalau kita bicara soal pemilu kan sebenarnya kita tidak hanya melihat pada angka-angka hasil akhirnya. Hasil akhir, oke. Bagaimana kemudian aspek hukumnya kita perdebatkan. Ada satu hal yang kemudian kita seolah-olah nafikan ya, soal moralitas, soal etik ya. Kalau di kami itu ada semacam ujar-ujar hukum, apa legesine moribus vanae. Apa itu? Hukum tanpa moralitas itu nggak ada gunanya. Oke, berarti moralitas itu bukan di atas hukum ya? Persis. Jadi law without morality useless gitu, nggak ada gunanya hukum itu gitu. Jadi kendati pun misalnya mulai dari putusan MK 90, kemudian bergerak ke sini soal putusan Mahkamah Konstitusi, ada putusan MK dan lain sebagainya. Itu kan nampak seolah-olah secara hukum nggak ada masalah. Tetapi kalau kita utak-atik, di dalamnya sebenarnya ada persoalan besar, terutama pada aspek moralitas tadi itu. Nah, moralitas ini yang kemudian coba dijaga oleh teman-teman akademisi, berbagai macam perguruan tinggi, lintas kampus, lintas daerah, dan lain sebagainya. Khususnya menyangkut karena kebetulan ini soal pemilu ya. Itu juga ada debatable sebenarnya. Misalnya ada yang mengatakan bahwa kita nggak boleh dong seolah-olah respon hanya terhadap pemilu ya. Pemilu, oke. Jadi mungkin ada sebagian kawan-kawan yang juga berpikir bahwa saya punya preferensi politik, saya mesti merespon dan merasa menguntungkan gerakan itu ya, itu urusan lain. Tapi bagi kita respon para akademisi tidak boleh berhenti hanya kepada soal pemilu saja, tetapi ini adalah masalah kebangsaan, ada panggilan kita sebagai intelektual publik untuk merespon hal-hal yang kita anggap bermasalah. Ya. Tapi kemarin kan begini, oke, artinya bahwa itu kan memang panggilan ya. Cuman kan ada juga orang yang berpandangan bahwa ini momennya nggak tepat nih, gitu. Karena orang ini lagi pada mau bertempur, tiba-tiba akademisi muncul. Artinya kan ketika akademisi muncul, siapapun yang diuntungkan, ya kan orang merasa oh berarti ini berpihak ke situ tuh. Yang dirugikan, nah berarti dia nggak berpihak pada kita. Karena kalau udah masuk dalam ring pertempuran kan siapapun yang masuk jadi musuh nih, atau kalau nggak jadi kawan jadi musuh. Persis. Nah, gimana menurut Bang Castro terkait dengan? Ya, statement orang-orang di sekeliling kekuasaan juga kurang lebih sama gitu ya. Ada tudingan bahwa kelompok akademis ini ditunggangi gitu. Sebenarnya kan bahasa ditunggangi seolah-olah dimanfaatkan oleh satu blok politik tertentu yang bertarung. Itu pada dasarnya juga seperti merendahkan teman-teman akademisi sebenarnya gitu. Artinya teman-teman juga punya kerangka berpikir, kendati pun kemudian risikonya adalah tudingan-tudingan seperti itu ya masih muncul ya. Pasti akan muncul gitu. Tapi ya lebih baik kita istiqomah dalam memegang prinsip dibandingkan kemudian ya kalau kemudian kita terlalu peduli dengan tudingan-tudingan seperti itu ya nggak mungkin bisa bergerak gitu. Soal tudingan begitu sebenarnya adalah risiko yang mesti teman-teman hadapi. Jadi lebih baik fokus kepada apa yang kemudian pesan yang hendak disampaikan supaya publik juga ini kan semacam public address ya, bagaimana publik juga memahami bahwa ada persoalan loh di dalam pemilu kita. Kalau pertanyaannya persoalan apa, itu juga sebenarnya sudah dikonfirmasi oleh putusan Mahkamah Konstitusi ya. Kita nggak bisa taruhlah ketika orang memandang bahwa secara bulat MK secara kelembagaan itu menganggap bahwa itu nggak ada masalah dengan pemilu, sudah ditetapkan bahwa pemenangnya sudah ada, tetapi komposisi di dalam putusan MK yang 5/3 itu juga menjadi satu pintu masuk untuk memastikan bahwa sebenarnya tidak sadar ada masalah dengan pemilu kita gitu. Nah, ini yang kemudian kita mau diskusikan nih Bang Castro nih. Kaitannya bahwa ini kan kita ngomong ke depan nih. Oke lah bahwa pemilu ini terusnya Pilpres ya. Itu sudah selesai ya. Artinya walaupun ada banyak catatan, tapi kan sudah ada putusan. Betul. Apapun itu kan keputusan itu mungkin bisa jadi jalan tengah lah dari persoalan yang ada gitu. Nah, kira-kira nih ke depan gitu ya. Apakah akademisi sudah atau teman-teman yang kemarin ya yang melakukan protes atau mengkritisi hal itu punya desain nggak, punya gambaran nggak atau semacam proposal yang
agar peristiwa yang kayak kemarin itu, ya, misalnya 2024 ini tidak terulang. Ya. Ada nggak penyerangan kemarin? Ada. Jadi kajian itu bahkan tidak hanya muncul pada saat respon teman-teman akademisi kemarin ya. Oke. Jauh sebelumnya, kajian-kajian soal bagaimana kita membenahi desain politik termasuk soal pemilu itu sudah muncul sebenarnya. Sudah muncul ya. Satu misalnya, selama ini kita terlalu berfokus kepada aturan-aturan ya menyangkut aturan mainnya lah. Menyangkut elektabilitas, ya. Bahkan hampir setiap pemilu itu ada perubahan-perubahan terhadap undang-undang pemilu ya. Aturan main ini yang selalu menjadi fokus, tetapi kita seolah-olah melupakan si pemainnya ya. Okay. Dalam hal ini partai politik. Oke. Pemainnya ini maksudnya partai politik ya. Kita menghadapi berbagai macam problematik di dalam pemilu, tetapi kita lupa bahwa sebenarnya hal yang justru mubasir berfokus kepada aturan main, tetapi kita tidak membenahi si pemainnya. Si pemainnya. Bahkan ada problem misalnya ketika masyarakat ya sekarang sudah sampai pada titik terlalu menjauhi politik kan, antipati terhadap politik, itu juga karena kesalahan partai politik. Belum lagi misalnya tingkat korupsi yang lebih banyak aktor-aktornya berasal dari partai politik. Ya. Jadi semakin membuat masyarakat tanda petik jijik dengan politik. Kan tanggung jawab itu sebenarnya juga berada di partai politik. Nah ini yang saya maksud, kita susah sedikit berlapang dada kemudian coba mengevaluasi dan artinya membenahi pemainnya itu partai politik. Artinya bahwa aturannya nggak keliru ya, atau aturannya sudah on the track gitu. Aturannya ada. Pemainnya yang betul. Yang ini gitu ya. Jadi ada semacam elit-elit politik menikmati itu ya. Karena kan kalau kerangka filosofinya semakin longgar aturan main terhadap pemainnya, itu semakin menguntungkan. Semakin ketat dia, semakin rigid dia, itu seolah-olah membatasi ruang gerak para elit politik. Kan di mana-mana kalau prinsip pembuatan aturan itu selalu seperti itu ya. Semakin longgar selalu semakin disukai. Semakin menguntungkan gitu ya. Semakin ketat tentu semakin menganggap bahwa ini terlalu membatasi gitu. Ya kayak kasus kemarin ya, mungkin teman-teman yang ngikutin ya di Kutai Timur itu saya dengar kan sempat Bawaslu ya sebelum pileg kemarin, Bawaslu kan memproses satu kandidat ya, bahwa itu melanggar itu karena dia menggunakan fasilitas negara waktu itu kan, reses atau apa gitu. Nah, tetapi Bawaslu udah kenceng, tapi akhirnya di Bawaslu Kutim ya, di Bawaslu Kaltim akhirnya mentok, di Gakumdu mentok karena dianggap bahwa itu di hari Minggu kalau nggak salah. Berarti ada aturan kalau hari Minggu diperbolehkan. Nah, itu salah satu celah-celah hukum yang mungkin dimainkan oleh para aktor-aktor politik ya. Iya, karena kita ini bertarung dengan para pelaku-pelaku yang juga memanfaatkan celah yang ada. Makanya kan tuntutan kita adalah bagaimana mencoba membenahi hal yang bolong-bolong itu kan. Kita mestinya berpikir bagaimana menutup celah agar semakin sempit ruang gerak para pelaku-pelaku yang selama ini memberikan dampak buruk terhadap proses elektoral kita. Dan baik itu bisa dilakukan? Bisa dilakukan. Problemnya kemudian adalah kita agak susah berharap kepada kalau domainnya adalah domain politik elektoral secara nasional, pemilu dalam hal ini kan berarti bergantung kepada 575 anggota DPR yang sekarang ya. Kalau yang 2024 ini kan sudah 580 ya. Sementara 575 anggota DPR di Senayan, kalau menurut penelitian, berbagai macam penelitian ya, itu memang hampir 50% ya pelaku-pelakunya juga adalah para pemodal, pebisnis gitu ya. Orientasi kebijakannya juga pasti akan lebih senang dengan kelonggaran-kelonggaran yang seperti yang saya bilang tadi. Padahal ada tuntutan, kalau kita ingin memperbaiki partai politik seperti yang saya mention tadi, kita mesti berupaya serius bagaimana merubah regulasinya gitu. Kalau saringannya seperti sekarang, saya masih pesimis kita akan melahirkan orang-orang yang punya tanda petik integritas sebagaimana yang dikehendaki oleh publik gitu. Tapi kan susah kalau regulasinya yang buat di parlemen sana. Makanya sebenarnya ada kebutuhan juga bagaimana publik termasuk teman-teman akademisi pada akhirnya ya untuk juga keluar kandang. Karena problem akademisi ini bukan hanya di dalam kampusnya. Justru yang menjadi vanguard
menjadi pelopor harusnya teman-teman akademisi juga. Ya. Nah, tuntutan untuk keluar kandang inilah kemudian coba kita hubungkan, kemudian kita coba jahit menjadi hal yang memang harus dilakukan oleh teman-teman akademisi. Kalau para pemainnya rusak, aturan mainnya rusak, ya mau berharap sama siapa lagi gitu. Ya, persoalannya gini, ini kayaknya kalau misalnya aturan dikasih ke pemain, ya kan pemain nih, kita mau bermain nih, terus dibuat aturan itu, tentu kan pemain akan berupaya ini bagaimana permainan mereka bisa luas toh. Persis. Nah, bisa nggak aturan itu di luar, jangan diserahkan ke pemain? Nggak boleh ya? Ada nggak itunya? Ya problemnya kan karena kewenangan itu memang ada di mereka ya. Oke. Kalau kita bicara soal undang-undang misalnya, gitu. itu sudah dikunci ya. Undang-undang memang ya ada di pembentuk undang-undang, DPR dan pemerintah dalam hal ini. Ya. Tetapi memang ada semacam pintu-pintu yang masih bisa kita gunakan ya. Apa itu contohnya? Misalnya ada upaya untuk judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Ya cara-cara secara politik juga masih memungkinkan, aksi-aksi, demonstrasi, tuntutan, memperluas solidaritas bahwa kita mesti merespon dengan cara-cara yang paling minimal dan paling mungkin kita bisa lakukan gitu ya. Kalau kata teman-teman selemah-lemahnya iman ya, ya rilis, kemudian diskusi, bagaimana tetap tanda petik meributkan hal-hal yang kita anggap di luar nalar ya, jauh dari kewarasan ya, mesti kita ributkan. Dan saya pikir itu menjadi tanggung jawab semua kalangan ya, teman-teman CSO, teman-teman akademisi termasuk, terutama akademisi sebenarnya. Iya, karena harusnya punya harapan besar lah persis. Kan? Kalau kita memahami peran kita masing-masing, sebenarnya kan memang reproduksi pengetahuan itu ada di kampus gitu. Yes, betul. Nah makanya kalau kemudian teman-teman akademisi juga berdiam diri, ya makin rusak negara ini gitu. yang paling repot justru kalau akademisi juga berwarna katanya orang kan. Justru itu di kalangan teman-teman akademisi itu juga ada warnanya. Ada warnanya masing-masing. Bahkan tidak sedikit akademisi yang juga ya kehilangan nalarnya ya, kehilangan kewarasannya. Iya banyak. Kalau dia dibuai dengan kekuasaan, dengan jabatan, itu justru menghilangkan akal sehatnya. Ini yang disebut oleh Romo Mangunwijaya sebagai intelektual kelas kambing gitu ya. Intelektual kelas kambing itu dia menghitung 4 kali 4 bukan lagi 16 tapi jadi 20. Atau kalau Gramsci intelektual tukang. Persis. Ya, itu yang terjadi gitu ya. Jadi di kalangan teman-teman juga banyak tuh. Makanya juga bisa alih-alih memberikan sokongan terhadap gerakan akademisi justru menjadi kontraproduktif kan. Bahkan banyak tuh yang dulunya juga ya kawan misalnya, sekarang malah berbalik arah ya. Itu yang disebut oleh Nietzsche bahwa kalau ingin menghadapi monster mesti dipastikan dalam upaya perjalanan melawan monster kita jangan sampai berubah jadi monster gitu. Iya. Nah sekarang kan terbukti ya, justru sekarang kita berhadapan para monster yang dulunya melawan monster gitu. Itu yang sekarang jadi pilihan-pilihan bagi kawan-kawan, apakah akan tetap pada posisinya, tetapi akan dijauhi oleh kekuasaan, jauh dari hingar-bingarnya jabatan, uang, dan lain sebagainya gitu. Tapi itu pilihan masing-masing. Ya. Jadi ceritanya melawan monster, menjatuhkan monster untuk menjadi monster kemudian. Persis, itu yang terjadi sekarang tuh. Ya, ini agak ngeri-ngeri sedap ya karena ini ngobrol dengan Bang Henry itu banyak buku, ada Nietzsche tadi semua ngeri-ngeri sedap nih. Oke, tapi gini. Oke, berarti celahnya cuma hanya ada di judicial review aja? Secara hukumnya, judicial review. Sebenarnya kita berharap jangka panjangnya, kalau reformasi partai politik bisa kita lakukan, itu juga sebenarnya bisa mendorong ruang yang lebih besar terhadap teman-teman, terutama generasi muda ya, agar mereka juga mau menghibahkan dirinya untuk mengisi pos-pos jabatan melalui pintu masuk partai politik. Kan sayang juga tuh, misalnya kita punya kawan yang terlibat di dalam partai politik yang kondisi sekarang ya, itu justru jangankan berkontribusi gitu, malah jadi semacam tanda petik kacung di dalam partai politik. Dia tidak diberikan ruang yang layak untuk berkontribusi di dalam partai politik, karena memang ya kendali partai politik sekarang itu ada di tangan para pebisnis gitu. Ada ciri khas yang menarik Indonesia dengan beberapa negara-negara luar gitu. Kalau negara luar, para pebisnis ini memang tidak berkepentingan langsung. Dia hanya berkepentingan bagaimana memastikan unit bisnisnya itu berjalan dengan baik dengan kebijakan-kebijakan
yang dipesankan kepada para politisi. Kalau Indonesia itu justru relatif berbeda. Ada semacam transformasi yang dulunya pebisnis itu sekarang jadi malah elit politik gitu. Dia Karena untuk mengamankan bisnisnya. menguasai partai-partai politik. Coba bayangkan di partai-partai politik mana yang tidak dikuasai oleh para pebisnis gitu. Iya. Nah, kendali modal ini kemudian yang merusak desain partai politik kita. Kalau partai politik itu demokratis, saya pikir ruang bertarung secara internal juga akan lebih sehat gitu ya di dalam partai politik. Nah, kalau sekarang kendalinya ada di tangan para pebisnis, otomatis semua kebijakan partai politik itu pasti juga akan dimonopoli oleh para pebisnis. Artinya politik kita ini ya bisnis ya, politik bisnis ya. Ya, bukan hal yang haram sebenarnya. Cuman problemnya adalah kultur di dalam partai politik yang dikendalikan oleh para pebisnis ini itu membuat partai politik yang kecenderungannya sangat pragmatis itu membuat sistem di dalam partai politik yang harapannya menjadi saringan bagaimana menawarkan orang-orang terbaik yang punya integritas, yang punya kemampuan, kapabilitas, itu menjadi terhalangi gitu. Jadi pada akhirnya nggak usah jauh-jauh deh, daftar caleg aja, itu pasti satu bicara soal darah biru gitu ya, siapa yang paling dekat dengan penguasa di dalam partai politik. Benar. Yang kedua pasti bicara soal siapa yang paling banyak berkontribusi dalam hal duit gitu. Yang ketiga pasti bicara soal elektabilitas. Ya artis-artis lah, macam-macam lah. Nah pertanyaannya di mana orang-orang yang punya integritas, punya ilmu pengetahuan yang memadai hilang gitu. Kalaupun dapat itu paling urutan 20, 30 itu nggak dapat. Kalaupun dapat jadi dia jadi kakinya persis. Misalnya jadi bagian sana kemari. Jadi nggak ada ruang yang demokratis di dalam partai politik. Padahal kan partai politik ini adalah cerminan negara, ya, miniatur negara ya. Kalau partai politik gagal kita kelola dengan baik, di dalamnya kita kelola dengan prinsip demokratis misalnya ya pada akhirnya negara juga akan merefleksikan situasi di partai politik. Artinya catatan kedua adalah partai politik yang perlu harus dibenahi dulu ya. Iya, saya setuju itu. Makanya kan ada banyak riset yang menyebut bahwa sekarang orang-orang ada kecenderungan tidak percaya dengan partai politik. Orang lebih percaya ada kehidupan lain di planet Mars dibanding kepada partai politik kan. Faktanya begitu. Betul. Itu juga mesti menjadi bahan otokritik terhadap partai politik, bahan evaluasi bahwa ya partai politik sekarang cenderung dijauhi oleh publik gitu. Ada rasa jijik ya terhadap politik juga karena partai politik. Partai politik yang paling banyak koruptornya, partai politik yang paling banyak menyajikan tontonan yang tidak menarik bagi publik. Nah itu yang menjadi semacam pesan bahwa kita memang butuh mereformasi partai politik kita. Kan banyak tuh, bukan hanya soal pengambilan kebijakan di internal, demokratisasi di dalam juga penting. Betul. Termasuk desain keuangannya ya. Apalagi partai politik juga mendapatkan kucuran pendanaan dari APBN ya, termasuk APBD gitu. Kalau nggak salah sekarang masih Rp1.000 per suara ya. Nah kalau kemudian desain transparansi, bagaimana kemudian pertanggungjawaban, akuntabilitas terhadap keuangan juga belum mampu dilakukan dengan baik, itu menjadi pertanyaan besar terhadap bagaimana tata kelola partai politik kita. Karena memang menurut saya jauh lebih penting bagaimana membenahi partai politik sebagai pemainnya dibanding soal aturan main. Sebagus apapun aturan mainnya, kalau para pemainnya kita tidak benahi dengan baik, ya sama aja ya. Sama aja. Dan celakanya para pemain itu yang menentukan aturan main. Persis. Itu yang jadi problem gitu. Dia mengatur-ngatur wasit pada akhirnya kan. Betul. Semegah apapun stadionnya, sebagus apapun kompetensi wasitnya, kalau para pemainnya seperti itu ya nggak akan bisa menyajikan pertandingan yang menarik bagi publik gitu. Nah ini sebelum segmen 1 ini bagaimana cara merubah mereformasi partai politik? Ya, yang pertama saya pikir kita masih tetap perlu menyiapkan desain ya. Jadi desain itu menjadi semacam babon, semacam pengetahuan bagi publik bahwa ada desain yang kita tawarkan, ada konsep yang kita tawarkan, bagaimana rupa partai politik yang ideal menurut kita gitu. Jadi tidak mengambang ya. Benar. Kalaupun misalnya ada desain tandingan itu malah lebih menarik. Jadi perbandingan dua hal, ada dua entitas itu malah menyajikan opsi terhadap publik. Mana kira-kira menurut publik ya? Menurut
pola pikir publik yang jauh lebih ideal terhadap partai politik. Itu satu ya. Desain itu sudah ada dari kemarin-kemarin. Sudah ada. Itu siapa yang nyiapkan? Dari teman-teman akademisi. Ya? Itu persinggungan bahkan dari berbagai macam ilmu ya. Tidak hanya ilmu politik dan hukum ya. Bahkan berbagai macam untuk secara psikologi juga berkontribusi. Semua irisan ilmu pengetahuan berkontribusi terhadap desain bagaimana tata kelola partai politik itu. Teman-teman ekonomi bahkan berkontribusi bagaimana sih mengatur mengenai manajemen partai politik, manajemen keuangan, transparansi keuangan segala macam juga berkontribusi. Jadi itu kita siapkan sebagai satu desain bagaimana tata kelola partai politik. Jadi arahnya adalah bagaimana mendorong reformasi partai politik. Nah kalau persoalan yang saya sampaikan tadi agak sulit dengan kondisi 575 anggota DPR sekarang, itulah tantangannya ya. Kita tidak akan pernah berhenti bagaimana mengkampanyekan kebutuhan reformasi partai politik. Jadi sama seperti kita tidak boleh bosan menyadarkan orang ya, karena nggak mungkin kita merobohkan tembok dengan sekali pukul ya, itu mesti berkali-kali kan. Kecuali kalau Hercules. Jadi mesti tetap berkali-kali, hari ini ditolak, besok kita kampanyekan lagi, besoknya ditolak, ya kita upayakan lagi. Kita berharap wacana soal reformasi partai politik itu terus-menerus diterima sebagai alternatif bagaimana kita menggaungkan itu supaya publik juga paham. Ini sebenarnya semacam edukasi buat publik juga bahwa kerusakan partai politik dikarenakan kita memang tidak serius membenahi partai politik selama ini. Kita nggak mau dong partai politik itu dikendalikan terus-menerus oleh para pemodal gitu ya. Dia tidak punya kapasitas, dia tidak punya pengetahuan yang cukup dan memadai, tetapi memimpin partai politik hanya karena uangnya, itu kan jadi problem gitu. Menarik.